Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita melanjutkan pembelajaran pada tema 1 subtema 4 pembelajaran 5 dan 6, yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Ini merupakan subtema 4 yang terakhir ya, untuk persiapan di subtema 4. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya masih semangat ya. Jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, supaya mendapatkan rahmat dan ridha Allah, maka kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita ucapkan yel-yel dulu ya. Semangat, semangat, semangat belajar daring. Oke. Perkembangan ya, saya ulangi, berkembang biakan dengan spora. Berkembang biakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Apa spora itu? Spora adalah satu atau beberapa sel, atau bisa haploid ataupun diploid, yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Sel ini dorman dan hanya tumbuh pada lingkungan yang memenuhi persyaratan tertentu yang khas bagi setiap spesies. Tumbuhan berbiji dipandang dari sudut pandang evolusi juga menghasilkan spora. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini ya. Nah, ada bintil-bintil inilah yang dinamakan spora sebagai alat berkembang biakan. Nah, contohnya yaitu yang pertama, tumbuhan lumut. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan paku. Dan yang ketiga adalah ganggang. Ganggang ini hidupnya di dalam air atau di permukaan air. Sekarang kita beralih pada dialog antara Lani dan si Edo. Nah, Lani dan Edo ini sedang membicarakan apa? Apa membicarakan hal lain atau masih ada berhubungan dengan pembelajaran saat ini? Kita mulai. Nah, hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah sedang berkebun. Itu tanaman apa, Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silakan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora. Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi, dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Lalu, ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal
tentang tumbuhan. Terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal ini, kan? Ya, kamu benar. Nah, berarti antara Lani dan Edo ini sedang bercakap-cakap tentang tumbuhan paku. Ya. Masih dalam pertumbuhan atau perkembangbiakan dengan menekan spora. Tadi Edo sama Lani sedang berdialog. Nah, dalam dialog tersebut kita sudah menemukan yaitu kata-kata sulit. Nah, anak-anak sekarang temukan arti kata-kata tersebut, kemudian artinya kamu cari di kamus, ya. Oke, sekarang perhatikan. Yang pertama, paku-pakuan, kemudian biji, spora, tumbuhan, berkembang biak. Nah, kalian sudah tahu tentang paku-pakuan. Tadi apa? Artinya paku-pakuan adalah tumbuhan yang hidup atau berkembang biak dengan spora. Kalau biji itu merupakan bakal tumbuhan baru. Nah, kalau spora adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan yaitu sejenis tanaman. Ya, berkembang biak itu artinya dari sedikit menjadi banyak. Jadi meneruskan keturunan. Nah, sekarang arti kata-kata ini atau kata-kata ini tadi kalian buat kalimat. Ya. Yang pertama adalah paku-pakuan. Kalimatnya, banyak sekali jenis tanaman paku-pakuan di sini. Kemudian biji jagung dimanfaatkan untuk membuat tepung maizena. Kemudian spora, bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Sekarang tumbuhan padi dapat hidup di sawah. Kemudian berkembang biak, tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Nah, ini adalah membuat kalimatnya dari kata-kata sulit tadi yang kalian temukan di dialog antara Edo dan Lani. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, anak-anak, sekarang ini adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh teman kalian pada saat berada di sekolah. Ya, mereka saling membantu, ya. Supaya apa? Ya, pekerjaan agar cepat selesai, ya. Kita lihat. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Ya. Berarti anak-anak ini sedang mencintai lingkungan. Membersihkan, ya, merawat tanaman, merawat gedung sekolah, ya. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Ya, seperti yang dilakukan oleh teman-teman kalian yang berada di sekolah. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Mengapa? Karena banyak pepohonan, banyak mengandung oksigen dan mengambil karbon dioksida. Jadi tanaman
atau pohon itu menghasilkan oksigen yang dimanfaatkan oleh manusia untuk pernapasan. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman. Selain itu juga merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Jadi bekerja sama ini mendapatkan sebuah keuntungan. Lingkungannya bersih, ya toh? Kemudian pekerjaan cepat selesai. Akhirnya terhindar dari kuman atau sarang penyakit. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menyelesaikan latihan soal pembagian berikut ini. Yang pertama 364 bagi 4. Yang B 444 dibagi 4. Yang C 225 bagi 5. Yang D 335 bagi 5. Dan yang E ini bentuk soal cerita. Nanti anak-anak diketahui caranya bagaimana atau kalimat matematikanya, kemudian kata jadi. Nah, ini kalian kerjakan di buku PS tematik ya. Kalau sudah selesai, kalian foto kemudian dikirim melalui WA ya. Paham ya anak-anak? Oke, baik, kita lanjutkan. Mencangkok tanaman. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Nah, perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan cara mencangkok, stek, dan menempel. Nah, ini ada contohnya. Nah, ya, ada 3 cara ini. Nah, yang pertama adalah ini mencangkok, yang kedua stek, yang ketiga menempel. Jadi yang mencangkok itu di kulit bagian pohon itu dikelupas, dihilangi kulitnya. Kemudian yang stek itu adalah memotong bagian dari tanaman tersebut ya, bagian batangnya. Dan yang menempel itu adalah bagian tunas baru. Nah, itu ya, ditempel di pohon induk yang baru. Oke. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Jadi mencangkok itu ada untung ruginya. Untungnya cepat berbuah, dan buah rasanya buah seperti induknya ya, seperti tanaman yang diambil, yang dicangkok tadi. Tapi kalau biji rasanya belum tentu semanis atau seenak pohon induknya ya. Nah, kerugiannya kalau biji itu tanamannya lebih kuat, tidak mudah roboh. Tapi kalau dicangkok, nah itu mudah
roboh karena menanamnya pun tidak terlalu dalam. Ya, kalau biji kan mulai dari akar tunggangnya. Kalau yang Kalau yang cangkok kan banyak akar serabutnya. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, ini ya, lebih rapuh, akhirnya mudah roboh. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan itu cara mencangkok. Ya, sesuai gambar. Nah, ini alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Nah, di sini ada pernyataan. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir. Kira-kira sepanjang 5-9 cm. Gambar yang mana kira-kira? Ya, ini. Oke. Kemudian yang kedua, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Mana gambarnya? Tinggal dua ini. Kalau nggak atas ya bawah. Iya, bawah. Pintar. Kemudian yang terakhir, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Otomatis yang ini. Nah, ya, inilah cara mencangkok tanaman. Sudah tahu ya, alat-alatnya pun sudah tahu. Pekerjaan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Nah, tadi pekerjaan mencangkok. Nah, ada lagi pekerjaan yang bisa memperingan atau membantu orang tua. Nah, sekarang kalian perhatikan gambarnya ini. Nah, ada 3 kegiatan. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu, yang harus dilakukan Siti adalah kira-kira apa? Apa tetap bermain boneka atau membiarkan ibunya menyiram sendiri? Bagaimana? Iya, seharusnya Siti bisa mengganti pekerjaan orang tuanya, yaitu menyiram bunga. Kemudian ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu, yang harus dilakukan Edo adalah, ya, Edo seharusnya membantu mengambilkan hasil potongan tersebut. Ya, potongan pohon-pohon ranting-ranting dikumpulkan menjadi satu. Yang ketiga, Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu, yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah, nah, tentunya teman-teman Lani ini akan apa? Iya, mengobati luka habis tertusuk duri, yaitu dengan cara memberikan yudio atau obat merah, kemudian dibeli Tensoplas, ya, atau dirawat dengan baik, dibantu, ya. Baiklah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita. Sholat dan mengaji selalu diutamakan. Untuk itu, kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.